tersesat, tak pedulikan kelam masa laluku. Ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku. Ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Berjalan kepadaku. Ku tak akan takut bahaya, sebab ada tangan-Mu yang bukakan jalan saat tiada jalan. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur Kau mengasihiku. Ku sadari semua kebaikan-Mu. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah Paskah GBI Bethel Bandung. Kita tahu Tuhan kita telah bangkit dari maut dan Tuhan kita sanggup untuk mengalahkan apapun. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Walaupun di kondisi yang seperti hari ini, kita bersyukur ada teknologi, kita masih bisa bersama-sama ibadah, merayakan Paskah bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat Tuhan hari ini dimanapun berada, Engkau jagai, Engkau sertai, Engkau perlindungi Tuhan. Kami siap hari ini Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu dengan sukacita. Biarkan di hari Paskah ini kami melihat Engkau masih bekerja sampai hari ini. Engkau masih sanggup untuk membuat mujizat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat hari Paskah, hari kemenangan di mana Tuhan Yesus telah bangkit kembali dari kematian.
Walaupun kita mungkin merayakan Paskah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Kita memberikan yang terbaik, kita tetap memuji Dia, kita menyembah Dia, dan kita meninggikan namanya Dia, karena Dia telah mengalahkan maut bagi kita semua. Amin? Alright, mari kita puji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau rela mati. Dan Tuhan, kami sekarang merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, kemenangan-Mu atas maut Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun firman-Mu Tuhan, itu ya dan amin. Karena Kau telah mengalahkan semuanya Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan melebihi segalanya Tuhan. Karena itu Tuhan, walaupun kami mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah Tuhan, kami percaya kesetiaan-Mu selalu ada buat setiap dari kami Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau telah memberikan semuanya bagi kami, Tuhan Yesus. Karena itu dengan apa kami balas selain pujian dan penyembahan kami, Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau telah memberikan hidup-Mu Tuhan bagi setiap dari kami Tuhan. Karena itu dengan apa kami balas? Selain pujian penyembahan kami, kami memberikan hidup kami Tuhan sepenuhnya bagi Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, lalu sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan menyampaikan isi hati-Mu buat kami pada hari ini Tuhan. Kami sungguh butuh Engkau. Kami hanya perlu Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami mau fokus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu saja dan kerajaan-Mu Tuhan. Turun di muka bumi ini Tuhan melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh berharga buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Dan semua yang siap mendengarkan Tuhan katakan amin. Shalom, selamat hari Paskah. Walaupun kita tidak bisa datang ke gedung gereja, tapi saya percaya Tuhan bisa datang dan hadir di rumah kita masing-masing. Pintu gereja bisa tertutup, tapi pintu hati kita kiranya selalu terbuka kepada Tuhan dan firman-Nya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kebangkitan Yesus Mengubah Kehidupan. Saya akan bacakan Lukas pasal 24 ayat 13-16 yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara sekalian, hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Dia bisa bangkit dari kematian. Semua manusia, bahkan pemimpin agama manapun, mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk kali yang kedua. Semua orang memiliki kuburannya masing-masing. Tapi saya pernah ke Garden Tomb, di tempat di mana dipercaya bahwa Yesus juga dikuburkan di sana. Dan kuburnya kosong, hanya ada tulisan, He is not here for He is risen. Dia tidak ada di sini sebab Dia sudah bangkit. Saya pernah mendengar sebuah cerita. Sebelum Yesus mati, Dia pernah ngobrol kepada Yusuf Arimatea dan bilang begini, Sup, boleh nggak saya pinjam kuburan kamu? Loh, buat apa Tuhan? Oh, saya ingin berlibur di akhir pekan, ya weekend vacation. Saya akan check in hari Jumat dan saya akan check out pada hari Minggu. Dan saya akan rapikan semuanya. Dan Yesus menggenapi janjinya. Dia mati pada hari Jumat, Dia bangkit pada hari Minggu. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan sang pemilik kehidupan. Nah, kalau Yesus bisa bangkit dari antara orang mati, berarti Dia berkuasa atas maut. Dan Dia juga sanggup mengubahkan kehidupan kita, bahkan memperbaharui kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Nah, saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak untuk kita melihat 4 kebenaran bagaimana dengan kuasa kebangkitan Yesus, Yesus sanggup mengubahkan kehidupan. Yang pertama, saya lihat Yesus mengubah arah kehidupan. Alkitab mencatat di hari Paskah, pada hari itu 2 orang murid berjalan ke Emmaus yang letaknya 7 mile atau 11 kilometer sebelah barat daripada Yerusalem. Kita tahu matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam ke sebelah barat. Berarti mereka berjalan menuju sunset, menuju tempat di mana matahari tenggelam. Kenapa mereka ke Emmaus? Karena mereka kecewa sebab Yesus yang selama ini menjadi harapan mereka telah mati. Nah, sebetulnya Tuhan ingin agar secara rohani kita ini berjalan ke arah matahari terbit, sunrise. Dalam Bilangan pasal 21 ayat 11 dalam New King James Version dikatakan demikian, and they journeyed in the wilderness which is east of Moab toward the sunrise. Mereka berjalan di padang pasir, di padang gurun ke arah timur Moab, dan
mereka berjalan menuju atau ke arah matahari terbit. Saudara-saudara, pada masa kini ada banyak orang yang sedang ketakutan, cemas terhadap apa yang terjadi. Kalau boleh diibaratkan, mereka sedang berjalan ke arah sunset, ke arah matahari tenggelam. Banyak orang khawatir akan virus ini, jangan-jangan mereka ketularan. Ada yang khawatir karena penghasilan mereka akan anjlok. Ada yang khawatir, takut ada chaos, penjarahan, kekacauan dan terjadi. Tetapi saya mau katakan, karena kita punya Yesus yang bangkit, ada pengharapan. Percayalah, this too shall pass. Ini semua akan berlalu. Badai pasti akan berhenti. Karena Tuhan berkuasa untuk meneduhkan semuanya. Saudara, saya percaya kalau orang ketemu dengan Yesus, arah hidupnya berubah. Dari hidup yang tidak punya pengharapan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Seperti pada ayat 33, setelah mereka sadar Yesus bersama dengan mereka, mereka kembali lagi ke Yerusalem yang ada di sebelah timur. Kiranya bukan soal jarak atau lokasi yang penting, tapi sikap hati kita setelah ketemu Yesus. Ada sunrise, ada matahari terbit, ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Saya membaca dalam Yeremia pasal 29 ketika orang Israel ada di pembuangan Babel dan mereka sangat tertekan. Mereka adalah bangsa budak. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Dan bunyinya adalah demikian. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan berkata, ada waktuku yang kamu harus taati. Tapi setelah waktuku genap, maka aku akan mengembalikan kamu ke Yerusalem. Sebab aku ini punya rancangan masa depan yang cerah. Saya percaya ini juga rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap punya pengharapan di dalam Yesus yang bangkit. Saya teringat reformator besar Martin Luther, karena banyak sekali tekanan yang dialami pada masa hidupnya. Dia menjadi frustrasi, dia depresi, sedih. Istrinya berkali-kali berusaha untuk menguatkan dia, tapi rasanya tidak ada efeknya. Sampai satu kali Katharina von Bora, istri daripada Martin Luther, mengenakan baju yang serba hitam dan dia siap-siap akan pergi keluar rumah. Luther bertanya, mau kemana kamu? Oh, saya akan pergi ke pemakaman karena ada yang meninggal. Oh ya? Siapa? Kok saya baru tahu ada yang meninggal? Tuhan mati dan dia akan dikubur. Martin Luther berkata, jangan ngomong sembarangan. Tuhan tidak mati, dia bangkit. Dan istrinya berkata, kalau kamu tahu Tuhan bangkit, mengapa kamu murung selama berhari-hari? Miliki pengharapan karena Yesus bangkit. Dan perkataan itu menyentakkan Martin Luther dan dia semangat bergairah lagi untuk melakukan pelayanan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya juga mau katakan, di tengah wabah virus corona, kesulitan ekonomi, kita masih punya Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Saudara, jangan hanya lihat soal wabahnya, tapi apa rencana Tuhan di balik semuanya ini. Saya percaya akan ada revival ketika orang-orang sadar bahwa hidup manusia sangat terbatas dan kita semua membutuhkan Tuhan. Dalam Yesaya 60 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Hari-hari ini kegelapan, wabah, bencana sedang melanda seluruh dunia. Tetapi saya percaya semua terjadi seizin daripada Tuhan. Karena akan menyadarkan betapa kita terbatas. Lalu kita mencari Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Biar kita sungguh menantikan Tuhan menyatakan kemuliaannya.
Saudara, biar arah kehidupan kita berubah. Dari hidup berjalan menurut keinginan sendiri, menjadi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada pertobatan karena kita mengubah arah hidup ini. Yang kedua, melalui kebangkitannya Yesus memberi makna kehidupan. Di ayat 19-21 dikatakan demikian dari Lukas 24 tadi. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kondisi daripada murid-murid adalah kecewa karena impian mereka hancur. Mereka tidak mengerti mengapa Yesus yang mereka andalkan mati. Tapi kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka sehingga mereka bisa memahami makna kematiannya, makna janji tentang kebangkitannya. Dan melalui penjelasan itu, akhirnya murid-murid yang semula kecewa menjadi penuh dengan pengharapan. Dalam Lukas 24 ayat 25-27 Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena mereka tidak dengan seksama mendengarkan firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkali-kali menyatakan hal itu. Seringkali dalam kehidupan kita juga tidak mengerti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Lalu kita berasumsi, saling berdebat, beropini. Padahal kalau kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, kita akan menerima hikmat daripada Tuhan. Kita akan mengerti rencana Tuhan yang melampaui akal manusia yang serba terbatas. Dia harus mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Karena upah dosa adalah maut dan manusia sudah berdosa, harus binasa. Tetapi karena itulah Yesus datang ke dalam dunia dan dia yang menanggung segala dosa kita, dia mati di kayu salib. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Setelah dijelaskan baru mereka faham. Saudara, hidup itu bisa berjalan begitu saja. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidup kita kalau kita tidak faham akan firman Tuhan. Tapi melalui firman kita akan dibuat mengerti. Contohnya, satu kali ada seorang yang bernama Lazarus yang sakit keras dan hal ini diberitahukan kepada Yesus. Tapi Yesus sengaja menunda tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Baru datang setelah 4 hari Lazarus dikubur. Kan orang tidak mengerti, ngapain datang? Kan udah percuma. Tapi tahukah saudara, justru Yesus punya rencana yang lebih dahsyat. Sebab kalau dia langsung datang, mujizatnya kecil. Orang yang sakit menjadi sehat. Tapi karena dia menunda kedatangannya, mujizatnya lebih besar. Orang yang mati menjadi bangkit. Dan orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bukankah rencana Tuhan sangat luar biasa? Saudara, saya ambil contoh. Satu kali ada orang naik kapal bersama-sama. Tiba-tiba ada orang entah gimana, mungkin dia sedang ada di geladak, kurang hati-hati. Dia terjatuh, masuk ke dalam lautan. Waduh, dia menjerit-jerit karena nggak bisa berenang. Nah, melihat hal itu, orang-orang kemudian meminta tolong kepada seorang jago renang, juara renang yang juga ada di kapal tersebut. Tapi ketika melihat orang ini timbul, tenggelam, naik turun di laut itu, dia sengaja menahan diri, tidak segera lompat. Orang bilang lompat, lompat, lompat. Dia bilang sabar, saya akan tolong, tapi dengan cara saya. Setelah orang itu lemes, saudara, yang tenggelam tadi, maka orang jago renang ini melompat dan langsung dia tangkap orang yang sudah lemas ini. Dan ada tali dan ditarik ke atas, selamat. Lalu orang-orang tanya, kenapa kamu tidak tolong dari tadi? Ini orang sudah setengah mati baru kamu tolong. Dia bilang, tadi dia bisa meronta-ronta dengan kekuatannya. Kalau saya turun, waduh, dia akan panik meronta-ronta, membahayakan kami berdua. Karena itu saya biarkan aja dia meronta-ronta sampai udah lemes.
baru dia kemudian saya tolong. Dan dengan cepat kita bisa mengangkat dia ke atas. Saudara, kadang-kadang apa yang Tuhan lakukan beda dengan yang kita pikirkan. Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana di balik semua peristiwa yang ada. Tapi percayalah, ini baru kita pahami kalau kita bisa mengerti pikiran Tuhan yang kita baca melalui firman. Karena firman itu memberikan hikmat, memberikan arahan. Saudara, apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa berkatnya ketika kita menghadapi virus ini? Saudara, kita semuanya stay at home, ada di rumah. Dan lihatlah dalam beberapa minggu ini, bumi tampaknya beristirahat, lingkungan tampaknya mulai dibersihkan dari polusi yang begitu luar biasa. Dan akhirnya udara menjadi lebih bersih. Dan bukankah ini sesuatu yang sangat berguna untuk manusia yang tidak bisa diupayakan walaupun dengan perundingan para presiden hebat di meja-meja perundingan. Lagi pula melalui wabah ini kita bisa kumpul bersama dengan keluarga, membangun komunikasi satu dengan yang lain, bisa meningkatkan doa bersama. Karena itu, jangan hanya lihat masalahnya, lihat rencana Tuhan yang indah di balik masalah. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan makna dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, Yesus mengubah arah kehidupan. Yang kedua, Yesus memberi makna kehidupan. Dan yang ketiga sekarang, Yesus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Ayat 28 dan 29 berkata, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ada lagu yang berkata, tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada tolongan, hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Inilah undangan mereka kepada Tuhan. Dikatakan Yesus seolah-olah akan melanjutkan perjalanan. Di sini kita melihat bahwa Yesus itu pribadi yang sangat sopan. Dia tidak pernah memaksa, tetapi dia menanti undangan kita untuk berkata, welcome Lord, masuklah dalam rumah tangga dan kehidupan kami. Saudara, salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita umat manusia adalah dia memberikan free will, kehendak bebas untuk kita bisa mengundang Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Ketika manusia pertama ditaruh Tuhan di Taman Eden, Tuhan menaruh pohon yang di tengah. Nah, kenapa Tuhan menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat ini ada di tengah taman tersebut? Bukankah Tuhan tahu mereka akan jatuh di dalam dosa dengan tidak taat kepada Tuhan? Saya mau katakan sebetulnya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk taat atau berontak kepada Dia. Karena manusia tidak diciptakan sebagai robot. Dan kalau kita dikehendaki oleh Tuhan untuk mencintai Dia, itu harus karena sukarela, bukan karena terpaksa. Tuhan mau kita taat karena kasih. Nah, saudara sekalian, kita harus mengerti ada dua jenis kehendak Tuhan. Yang pertama disebut sebagai ketetapan Tuhan. Ini sifatnya mutlak, pasti akan terjadi karena hanya mengandalkan kedaulatan Allah. Tetapi yang kedua disebut sebagai keinginan Tuhan. Nah, ini sifatnya relatif karena juga melibatkan tanggung jawab manusia. Misalnya, Tuhan ingin saudara berumur panjang, tapi kalau engkau menjatuhkan diri dari lantai 10 di sebuah apartemen pada usia 30 tahun, engkau akan mati. Tuhan mau, Tuhan ingin saudara hidup kekal dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau saudara menolak Dia, maka engkau akan terhilang sampai selama-lamanya. Karena itulah Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus mengetuk pintu hati kita. Maukah kita membukanya? Saudara, apakah saudara pernah lihat ada gambar Yesus mengetuk pintu hati?
Ada orang yang bilang gambar itu mengandung kesalahan karena tidak ada handle-nya dari luar. Tapi sebetulnya gambar itu tepat karena handle untuk membuka pintu itu hanya ada di dalam. Yesus hanya mengetuk, tapi dia tidak memaksa mendobrak masuk ke dalam. Kitalah yang harus memegang handle pintu dan membukakan dan berkata, "Welcome Lord." Saudara-saudara, sementara kita berada pada masa stay at home ini, maukah engkau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu? Sehingga setiap hari engkau berdoa, membaca firman, hidup dalam pujian penyembahan, mendirikan mesbah keluarga. Semua tawaran ada dalam tangan saudara untuk menentukan pilihannya. Apakah engkau mau marah-marah, mau jengkel, ataukah engkau melihat hari-hari ini orang yang membutuhkan uluran tanganmu dan saudara mau berbagi berkat bagi mereka. Pilihlah pilihan yang tepat. Dan yang terakhir saudara sekalian, melalui kebangkitan Yesus, kita lihat bahwa Yesus hadir dalam kehidupan. Ayat 30 dan 31 dikatakan demikian, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kapan mereka mengenal Yesus? Waktu Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Mungkin mereka pernah mengalami pengalaman ini setidaknya ketika Yesus memecahkan roti dan membaginya untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, yang menarik, mereka sadar pada waktu Yesus memecahkan roti di rumah mereka. Ini roti biasa, bukan roti perjamuan kudus yang mungkin bentuknya kecil. Dan saya ingin katakan, kita bisa menghayati kehadiran Tuhan bukan cuma di meja perjamuan kudus di gereja, tapi di meja makan kita masing-masing. Artinya Tuhan terlibat dalam hidup kita sehari-hari. Ingatkah saudara, mujizat pertama air biasa berubah jadi air anggur tidak terjadi dalam gedung gereja, tapi terjadi di dalam rumah di kota Kana. Tuhan akan selalu menjadi tamu kehormatan di dalam rumah kita. Maukah kita memberikan tempat yang terbaik bagi dia, bahkan menjadikan dia sebagai tuan rumah, penguasa dalam kehidupan kita. Di rumah kita masing-masing, mari kita menghayati kehadiran Tuhan. Ada seorang ibu, bukan pengkhotbah, tapi setiap kali dia masak dan melakukan sesuatu di rumah, dia mengucapkan doa dapur kalau boleh disebut. Waktu dia menyalakan kompor dan api mulai membara, dia berkata, "Tuhan, biar api Roh Kudus selalu membara dalam hatiku." Ketika dia mulai memasukkan garam ke dalam sup yang dia masak, dia berkata, "Jadikan aku garam dunia yang bisa memberikan rasa kepada dunia yang tawar." Pada waktu dia mencuci piring, dia berkata, "Tuhan, bersihkanlah hati dan hidupku supaya ku berkenan kepada Tuhan." Doanya sederhana, doa dapur. Tapi itulah doa yang lahir dari orang yang menghayati kehadiran Tuhan. Alami Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan biarlah hadirat Tuhan itu mengubah kita. Dan saudara, akibat daripada kesadaran akan kehadiran Yesus yang bangkit. Ayat 32 sampai 34. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit." Saudara, ini doa saya. Saudara sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Dan engkau segera memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain. Bahwa Yesus sudah bangkit. Ada pengharapan, ada kemenangan. Biarlah kita selalu tergugah untuk menyaksikan kebaikan Tuhan pada hari-hari semacam ini. Ketika bencana sedang melanda dunia, ada banyak orang sekarang yang turun ke jalan-jalan untuk memberitahukan kabar tentang pertobatan, memberitahukan tentang Yesus. Dan biarlah kita juga menjadi orang yang dipakai Tuhan, memberitahukan tentang Yesus melalui telepon, melalui sosial media, melalui cara apapun juga, agar sungguh-sungguh Yesus yang bangkit ini benar-benar memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapa, hamba berdoa supaya pesan Paskah ini sungguh masuk di dalam hati kami.
Yesus, ubahlah arah kehidupan kami. Dari jalan yang sesat pada jalan pertobatan. Dari jalan kekecewaan menjadi jalan pengharapan. Tuhan, kami juga mau mengerti makna kehidupan kami ketika kami membaca kitab suci. Kami juga mau memilih pilihan yang tepat untuk sungguh menjadikan Engkau Raja dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sadar Engkau selalu hadir dan memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus, hadirlah dalam keluarga kami masing-masing ketika kami mengadakan ibadah keluarga di hari ini. Demi nama Yesus, amin. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Kenapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berbuat kebajikan? Ada inspiring message selama 1 menit dari Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan dapat Anda terima melalui aplikasi WhatsApp Anda. Caranya dengan mengetik kirim spasi IM spasi BDG ke nomor WhatsApp 08212 777 1468. Surgawi itu murah hati, kita pelitnya minta ampun. Anak tetangga kali, karena anak Tuhan itu harus meneladani Bapa. Ikutilah Mesbah Keluarga bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan keluarga secara live setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore. Anda dapat mengikutinya melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Gereja Bethel Indonesia melakukan bakti sosial di seluruh wilayah tanah air. Dari penyemprotan disinfektan, Alhamdulillah ya hari ini saya dapat bantuan disinfektan gratis ya. Terima kasih untuk Departemen Kalmas GBI Pusat atas bantuannya, yaitu alat penyemprotan dan juga cairan untuk membasmi COVID-19. Selamat pagi. Tagana Raja Wali siap menyemprot bersama dengan Pak Ustaz dan Pak RT di Kecamatan Panakukang. Siap. Tagana, pagi. Penyemprotan lanjutan di Masjid Kamala Putih. Makan siang gratis. Hari ini Tagana Permas PDGBI melakukan aksi sosial untuk bagi makan pada ojek online. Dan juga pemberian APD kepada banyak rumah sakit. Terima kasih atas nama Rumah Sakit Indonesia Bikin dan tim medis RSAS. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Terima kasih atas partisipasi dan donasi Anda. Bagi Anda yang ingin mengambil bagian dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita akan segera mengakhiri ibadah ini, tapi bagi saudara yang terbeban untuk memberikan persembahan yang khususnya kita akan berikan untuk dana sosial membantu masyarakat yang susah karena wabah COVID-19 ini, saudara bisa mentransfer ke akun yang ada dan kita akan gunakan secara bertanggung jawab untuk memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah Paskah di rumah-rumah ini.
Kiranya penyertaan Tuhan atas kami, memberkati pemerintah kami, bangsa Indonesia, khususnya di dalam perjuangan untuk melawan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat. Dan hamba berdoa bersama dengan seluruh orang yang percaya. Kiranya setelah Paskah ini, wabah ini mulai menurun, mulai berhenti bahkan pada waktu yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati, salam sehati. Amin. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku. Yesus Kau kemuliaan.